kembali lagi bersama saya Fani dan kali ini kita akan menelisik anggaran dana desa yang ada di Nagori Panduman, Kecamatan Raya Kayan, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Nah, kali ini sesuai dengan permintaan masyarakat setempat. Oke, langsung saja. Di tahun 2020, pemerintah pusat mengucurkan dana kepada desa ini sebanyak Rp734.957.000 dan disalurkan melalui 3 tahap, di mana tahap pertamanya pemerintah mengucurkan dana sebanyak Rp298.305.600 dan dengan perincian penggunaannya dapat kita lihat seperti tabel berikut. Oke, di tahap keduanya nih pemirsa sekalian, pemerintah mengucurkan dana kepada desa ini sebanyak Rp293.982.800 dan dengan perincian dapat kita lihat seperti tabel berikut. Oke pemirsa sekalian, sekarang kita masuk ke tahap tiganya, di mana pemerintah mengucurkan dana kepada desa ini sebanyak Rp142.668.600 dan dengan perincian dapat kita lihat seperti tabel berikut. Oke, dengan perincian penggunaan dana dari desa ini sepertinya kebanyakan di keadaan mendesak darurat ya pemirsa ya. Apakah ini benar-benar terrealisasi atau gimana ya? Nah, untuk menjawabnya mungkin hanya masyarakat setempatlah yang mengetahuinya. Oke, jikalau belum tersalurkan dengan baik, nah silakan disimak ulasan yang langsung dari pemerintah berikut ini. Di mana PMK nomor 201/PMK.07/2022 tentang pengelolaan dana desa untuk memenuhi amanat sesuai dengan pasal 14 ayat 7 Undang-Undang nomor 28 tahun 2022 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2023. Peraturan ini mengatur penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi terhadap dana desa. Dan sesuai dengan amanat pasal 14 ayat 7 Undang-Undang tahun 2022. Hal inilah yang melatar belakangi diterbitkannya PMK nomor 201/PMK.07/2022 tentang pengelolaan dana desa, di mana dana desa sendiri adalah bagian dari transfer ke daerah atau TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Nah, kalau ada yang belum terselenggara nih, biarlah itu menjadi urusan yang berwewenang dengan Tuhan kita yang Maha Esa. Oke, baik pemirsa, sekarang kita masuk di tahun 2021, di mana pemerintah pusat mengucurkan dana kepada desa ini sebanyak Rp740.621.000. Dan di sini dilakukan melalui 3 tahap juga, di mana pada tahap satunya pemerintah mengucurkan dana kepada desa ini sebanyak Rp310.948.000 dengan perincian penggunaannya dapat kita lihat seperti tabel berikut. Oke, banget ya penggunaannya ya pemirsa ya, semoga tersalurkan dengan sebaik-baiknya. Oke, kita masuk di tahap keduanya nih pemirsa. Pemerintah mengucurkan dana kepada desa ini sebanyak Rp285.748.400 dan dengan penggunaan perincian dapat kita lihat seperti tabel berikut. Oke baik pemirsa, sekarang kita masuk di tahap ketiganya, di mana pemerintah mengucurkan dana sebanyak Rp143.924.200 dan dengan perinciannya dapat kita lihat di tabel berikut. Kemudian kita masuk di pemirsa, di mana desa ini menerima pengucuran dana dari pemerintah sebanyak Rp751.444.000 dan di sini melalui 3 tahap juga, di mana pada tahap satunya pemerintah mengucurkan dana sebanyak Rp482.017.600. Namun sangat disayangkan pihak desa belum melaporkan anggaran dana yang dialokasikan ke desa tersebut. Di tahap keduanya, pemerintah mengucurkan dana sekitar Rp179.617.600. Namun sangat disayangkan juga, pihak desa belum mengucurkan alokasi dari desa tersebut. Oke, sangat disayangkan ya pemirsa ya. Lalu masuk di tahap ketiganya, pemerintah mengalokasikan dana sebanyak Rp89.800.000
Rp808.800. Sepertinya lebih banyak dialokasi ya kalau kita lihat di tabel berikut ini. Kira-kira menurut pemirsa sekalian nih, ini sudah tersalurkan dengan baik belum ya? Nah, untuk menjawab itu hanya masyarakat setempatlah yang mengetahuinya. Oke, semoga anggaran dana ini emang disalurkan dengan sebaik-baiknya oleh yang berwenang. Dan jangan sampai ada lagi kita dengar seperti berita yang lagi booming sekarang dan marak-maraknya sekarang nih. Mantan kepala desa tertangkap karena melakukan penyelewengan dana. Sedangkan mantan kepala desa aja tertangkap ya, gimana lagi yang masih menjabat? Nah, maka dari itu sebagai pemimpin haruslah demokratis, jujur, dan selalu amanat. Apa jadinya nih kalau terus-terusan pemimpin kita itu tidak bersikap amanat, demokratis, apalagi jujur? Apa jadinya nih pemirsa sekalian? Oke, jadi jika pemimpin menyalurkan anggaran dana desa tersebut dengan sebaik-baiknya, kali aja nih desanya bisa dikategorikan desa demokratis terkuat di seluruh Indonesia. Kali aja presiden bisa main-main tuh ke desanya dan memberikan penghargaan sebagai desa terkuat demokratisnya. Oke, bisa aja gitu ya pemirsa ya. Jadi setiap desa tuh bisa berlomba-lomba untuk bisa jadi yang terbaik. Oke, jadi kedepannya tidak ada lagi yang namanya penyelewengan dana, baik itu dana desa ataupun dana lain yang diberikan oleh pemerintah. Oke, mungkin itu saja dari kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi yang menontonnya. Dan ingat, jika yang menonton ini adalah pemimpin, saya adalah suara dari masyarakat. Dan jika yang menonton ini adalah masyarakat, mari kita koreksi masing-masing pemimpin kita dan jangan takut mengoreksi pemimpin yang salah. Oke, dari banyaknya perbincangan kita nih, yang menjadi pertanyaan saya, apakah dana ini sudah betul-betul tersalurkan belum ya di Desa Panduman Raya ini? Nah, untuk itu hanya masyarakat setempatlah yang menjawabnya.